Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di sini dengan saya Petronella Sinlae. Salam sehat dan salam bahagia buat semuanya. Kali ini saya membuat roti kukus. Kadang orang bilang bakpao ya. Nah, membuat roti kukus itu gampang-gampang sulit ya, karena kadang mengkeret, kadang berjerawat, kadang keriting. Nah, kali ini saya buat dan hasilnya agak lumayan sih, walaupun tidak semulus yang diharapkan. Bahan-bahannya itu sangat sederhana. Ya, ada biasanya tepung terigu, kemudian gula pasir, kemudian ada ragi instan, ada baking powder ya, ada garam, ada mentega putih atau shortening. Kemudian isiannya saya pakai coklat meses. Nah, nanti kita membuatnya, dan airnya ini adalah air dingin. Air dingin maksudnya air kulkas ya. Yang ditaruh di kulkas gitu, jangan ambil air yang itu maksudnya air es gitu. Nah, kita akan campur bahan-bahan keringnya terlebih dahulu. Itu ada tepung, ada gula, ada ragi, ada baking powdernya, kemudian ada garam juga. Nah, di sini gula dan raginya saya dahulukan biar itu kan yang temannya ya, yang selalu bergandengan. Kita tidak pakai tes ragi dulu karena kita langsung aja masuk. Kemudian itu ada baking powder, ada garam juga saya masukkan sekalian. Nanti kita campur dulu menjadi satu. Kemudian setelah tercampur rata, kita baru masukkan airnya sedikit demi sedikit, bertahap gitu ya. Kita mulai masukkan airnya sebagian dulu, kemudian kita campur dulu. Nanti sedikit lagi sampai habis airnya. Dan setelah menggumpal, kita baru masukkan shorteningnya atau mentega putih. Pakai minyak goreng juga bisa, pakai margarin juga bisa. Ya, sekarang saya pakai mentega putih dan seringnya pakai itu sih. Kayak kalau orang lain kayaknya ada yang pakai butter juga, ada yang terserah, itu selera ya. Dan saya tuh membuat ini selalu ragu apakah jadi, apakah enggak gitu. Ini yang agak sulit memang di saat tunggu dia mengembang. Tepatnya itu saya belum bisa memastikan karena memang tidak sering bikin ya. Jadi yang tidak boleh kelebihan, biar dia enggak banyak rongga-rongganya sehingga membuat dia nanti mengkeret ya. Kalau saya baca-baca tuh yang tipsnya itu banyak sekali teman-teman. Ada yang dikukusnya nggak boleh lama-lama
mengembangnya jangan sampai lebih dari waktunya, misalnya 20 menit atau 25 menit. Jadi tidak boleh lebih, kalau lebih hasilnya akan kurang bagus. Dan ini memang hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan, karena kadang saya membuatnya itu dia mulus gitu. Tapi yang ini ada sedikit bentuknya tidak halus, tidak mulus gitu. Dan saya baca-baca juga katanya air kukusannya jangan terlalu penuh. Artinya kita kasih airnya jangan sampai di batasnya, agak di bawahnya sedikit, 3 atau 4 cm ke bawahnya. Dan apinya jangan terlalu besar. Ya panas sampai panas, tapi jangan terlalu besar, seperti kalau kita mau mengukus kue mangkok. Kalau kue mangkok kan memang harus panas dan apinya harus besar. Ini saya uleninya tuh sampai 20 menit aja, tidak bisa sehalus yang diharapkan juga. Tapi keburu dia banyak itu ya, katanya kalau terlalu lama diulen kan glutennya semakin terbentuk, jadi dia akan keras nantinya. Jadi walaupun dia tidak terlalu halus seperti yang diinginkan, tapi saya sudah stop aja. Ya kalau cuma untuk sendiri kan nggak apa-apa lah. Ini sudah mau diistirahatkan, tunggu dia mengembang ya. Yang penting dia sudah, kalau dipencet itu dia kembali gitu, berarti udah cukup lah. Jadi nggak terlalu sampai wow gitu ya, soalnya jadi dia sudah over. Kalau sudah over kan nanti hasilnya banyak gelembung-gelembung. Walaupun kita sudah mengeluarkan gelembungnya di awal seperti ini, tapi kalau sudah over dia akan timbul gelembung juga. Jadi memang bikin ini agak gampang-gampang susah. Mungkin kalau sering kita bikin dengan sendirinya, kita tahu triknya apa. Ini saya beri isian coklat. Mungkin kapan-kapan kita bikin dengan isian sayur ya, sayur atau isiannya daging, ayam. Itu nanti kita lihat hasilnya. Ini harusnya ditimbang dulu baru dipotong teman-teman, tapi saya lupa. Memang sih kalau untuk sendiri cukup digitukan, terus dikira-kira aja mau dibagi berapa gitu. Dibagi 2 dulu, terus dibagi 2 lagi, dijadikan 4 atau dijadikan 8. Tapi ini saya timbang kayak orang mau jualan gitu ya, jadi harus sama besar. Kita isinya pakai unti ya, unti kelapa biasa untuk dadar gulung. Bisa kita pakai di sini juga. Saya lebih suka itu daripada coklat. Tapi sekarang punyanya ini ya, pakai ini aja. Setelah itu kita bulet-buletin. Ini dari 300 gram saya bikin menjadi 12 roti ya, ada 12, jadi masing-masing itu 45 gram.
Kata suami saya itu udah kegedean, makan satu aja kenyang banget tuh. Cuma daripada lama. Ini yang bikin ribet juga, gunting-gunting kertasnya untuk alasnya rotinya gitu ya. Jadi mungkin kalau kita suka di saat senggang kita gunting-gunting kertas. Jadi kalau mau bikin tinggal pakai gitu. Yang paling mudah tuh isinya ini meses. Jadinya yang sudah ada ya. Bisa juga sih buat sendiri, misalnya coklat blok itu dicampur dengan kacang ya, kacang sangrai dihaluskan. Coklat blok itu nanti diencerkan, dikasih susu coklat susu kental manis atau margarin mungkin. Terus dimasukkan di kulkas biar bisa dibentuk, kemudian dibentuk jadi seperti kita mau membuat nastar. Terus tinggal masukin ya, itu besok-besok ya kita bikin lagi. Nah, ini sudah kita tutup dan menunggu dia mengembang untuk yang kedua kalinya setelah diisi. Kemudian kita mengukusnya. Sekarang sudah airnya sudah dimasak. Nah, sekarang udah mendidih dan kita mau masukkan rotinya. Di samping terlalu banyak air dan apinya terlalu besar, kemudian serbet yang untuk ngikat tutup kayaknya kurang tebal teman-teman, jadi masih ada uap yang menetes sehingga permukaannya setelah matang tuh menjadi keriting. Nah teman-teman, kita sudah mengukusnya dan sebentar lagi kita akan menunggu matangnya. Nah ini udah matang teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton. Nanti kita jumpa lagi di video yang akan datang.